Halo semua, kembali lagi bersama Vigo Maulana di channel pribadi yang membahas seputar film kesukaan kalian. Pada kesempatan kali ini admin akan membawakan film yang keluar di tahun ini. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja kita ke alur filmnya pada cerita hari ini. Diawali dengan scene yang memperlihatkan seorang bocil, kita anggap saja John, yang terbangun dari tidurnya dikarenakan ibunya tiba-tiba membangunkannya dengan perkataan kasar tidak seperti layaknya seorang ibu dan anak. Ternyata ibu John memiliki sakit jiwa. Jika tidak, dia tidak akan melakukan hal itu terhadap anaknya sendiri. Keesokan harinya, John terlihat sedih dikarenakan anjing kesayangannya mati. Mungkin ulah dari ibunya, seperti yang kita tahu dia memiliki sakit jiwa alias ODGJ. Nyatanya hal itu adalah mimpi yang dialami John semasa kecil. Terlihat dia telah menjadi pria dewasa yang memiliki rambut panjang dengan penampilan ala kadarnya. Kemudian John melanjutkan perjalanannya ke salah satu kota. Untuk mempersingkat waktu, terlihat dia sedang mencari tebengan. Lalu scene berpindah kepada cewek cantik berbadan unta, yaitu Sofia, yang disibukkan dengan menulis catatan entah apa yang ditulis. Lalu John terlihat mencari tebengan, namun sayangnya tak ada satupun mobil yang berhenti. Hingga di tengah jalan, John merasa iri dengan suasana keluarga kecil yang harmonis dan bahagia. Tidak seperti kisah masa kecilnya yang sangat menyedihkan. Bersamaan dengan kejadian itu, tiba-tiba John dihampiri Sofia. Hi. Do you live here? No. John mengatakan bahwa dia akan pergi ke salah satu kota yang lumayan jauh dari tempat itu. Namun karena mobilnya tersita, terpaksa ia harus berjalan kaki. John yang melanjutkan perjalanan dan sok ngenes agar diberi tebengan, akhirnya diajak Sofia, terlebih lagi mereka searah dan satu tujuan. You're not a maniac or anything, are you? Lalu scene berpindah kepada dua bocil yang hendak ingin memancing. Namun di tengah jalan, ia melihat mobil biru yang mencurigakan. Go! Dikira mobil goyang, ternyata mereka menemukan beberapa mayat di mobil itu. You know how far to... It's a ways. Setelah cukup jauh berjalan, Sofia memutuskan untuk mengisi bahan bakar dan membeli beberapa cemilan. Namun setelah Sofia sampai, ia kebingungan karena tak ada satupun penjaga toko yang keluar. Sementara John keluar dari mobilnya untuk menghirup udara segar. Akhirnya Sofia bertemu dengan pelayan toko. Lalu John ditegur kepolisian dikarenakan ia menganggap John meninggalkan mobilnya saat pengisian bensin berlangsung. That's a fine looking car. Yeah. Tiba-tiba Sofia merasa panik saat ada kepolisian yang datang. Setelah kepolisian itu pergi, Sofia keluar dengan membawa beberapa permen lollipop. Not too friendly around here.
Saat asik-asiknya berjalan, tiba-tiba kura-kura hampir saja terlindas yang membuat mereka hampir juga celaka. The hell? Hit what? John sangat kesal hanya karena kura-kura saja. Sofia membelokkan mobilnya ke pinggir jalan yang membuat mereka hampir saja mengalami sebuah kecelakaan. Sofia mengatakan bahwasanya mereka harus hidup tolong-menolong walaupun kepada kura-kura sekalipun. Well, didn't take him long to get back in. Dua bocil tadi ternyata melaporkan kejadian itu kepada beberapa petugas. Lalu Sheriff Bill pun menghampiri salah satu temannya yang sedang memeriksa mayat itu. Dia mengatakan bahwa pelaku ini masih berada di sekitar tempat itu karena mayat tersebut berada masih dalam kurung waktu 24 jam. Bill pun berkata akan kembali lagi untuk mengambil sebuah dokumen. Setelah itu terlihat kepolisian yang bernama Jerry menghampiri Sofia dan John untuk mencari tahu tentang apa yang telah terjadi. Y'all alright? Sofia dengan bodi yang cetar membahana merayu Jerry untuk menolongnya. Jerry yang imannya naik turun akhirnya menyanggupi permintaan Sofia. I gotta hurry though. I got a serious call I gotta get to. Kembali lagi pada Sheriff Bill dan rekannya yang sedang meneliti kembali motif pelaku terutama pada mayat itu. Setelah cukup lama berdiskusi, Sheriff Bill meminta sidik jari yang ditemukan. Just give me some prints or something. Akhirnya mobil Sofia bisa diangkat. Tanpa basa-basi, Jerry pun bergegas kembali untuk bertugas. Kemudian scene beralih pada Sofia dan John yang kini berada di kafe untuk memesan makanan. Sementara Jerry telah berada di pom bensin yang didatangi Sofia dan juga John. Thanks, Quentin. I appreciate you. Namun pria hitam ini mengatakan bahwa penjaga toko itu telah meninggal. Shit. Bill yang telah meneliti lebih awal menyuruh rekannya untuk mencari pemilik mobil merah dengan pria berkulit putih. Setelah itu Sofia berbincang-bincang tentang tujuan Sofia sambil melahap beberapa makanan. Sementara Bill dan juga Jerry mulai ngeh karena mobil merah yang Bill maksud baru saja ditolong oleh Jerry. Sheriff pun yang sedikit kesal memerintahkan Jerry untuk kembali mengejar mereka. Dan tersangka yang dicurigai adalah John si rambut panjang. On my way. Kemudian Sofia mendapati pelayan kafe yang curi-curi pandang. Ia pun pergi ke belakang merayu pelayan kafe untuk masuk ke dalam. Inilah kejadian setelah itu. Tanpa disangka Sofia menghabisi pria pelayan kafe dengan sangat sadis. We really gotta get going. Y'all have a good day. Di scene lain, Sheriff Bill dan temannya kembali menginvestigasi korban-korban yang berada di toko. Down right away. Whoever it was got the same MO of your hunter if that's what you're looking for. Sementara Jerry telah berhasil menemukan Sofia dan John. I'll be goddamned. The main stretch, tag reading 456 link. Sheriff dan yang lain pun memerintahkan rekan-rekannya untuk bersiap-siap. John yang tidak tahu apa-apa nampaknya mulai sedikit cemas.
I'm out. Setelah sekian lama kejar-kejaran, Jerry tak bisa menghentikan laju dari mereka. Namun ia memberitahu arah yang akan mereka tuju. Seakan tak percaya, Sofia berhasil lolos dari kejaran Jerry dan melanjutkan perjalanannya. Kita kembali kepada pelayan kafe yang kebingungan karena rekan prianya tiba-tiba tak ada kabar semenjak sore tadi. Ia pun kaget karena rekannya yang dicari-cari telah mati secara mengenaskan. Not leave me here by myself again. Bastard. Kemudian Sofia dan John lagi-lagi dihadang oleh beberapa petugas. Mereka pun memutuskan untuk melewati salah satu jalan lain dan mengamankan diri. Di jalan John ditawari rokok yang sangat enak menurut Sofia. Thanks. Tanpa disadari rokok itu membuat John pingsan dan Sofia memutarkan kembali mobilnya ke arah jalan sebelumnya. Singkat cerita, John telah tersadar dari pingsannya. Kemudian ia menodongkan sebuah pisau kepada Sofia karena dianggap telah mempermainkannya, karena hal itu membuat trauma kecil John kembali. Lalu setelah itu, mereka berdua pun saling baku hantam membuat kepolisian datang. Way wrong move. My road. No. Dan menganggap John telah berusaha menghabisi Sofia. Padahal itu adalah akting semata alias tipu daya wanita unta, yaitu Sofia. Mereka berdua pun akhirnya diamankan. Setelah sampai di kantor kepolisian, Jerry yang sedikit baper ingin mengobati Sofia yang terluka. Sementara John diinterogasi oleh Bill karena dia dianggap melakukan aksi keji kepada para korban yang Bill temukan. Ditambah lagi kejadian sebelumnya bersama Sofia. Lalu kemudian Sofia memberontak membuat dia terlihat cekcok bersama si Jerry. Yeah, he taught me good. Namun ia tidak bisa melawan dan berhasil diamankan. Saat hendak menangkap Sofia, inilah kejadian setelah itu. Jerry pun tewas di tangan Sofia. Setelah itu Sofia berusaha kabur, namun dia dihadang oleh Bill. Sementara John telah berhasil juga meloloskan diri. Kemudian saat Bill ingin menangkap Sofia, inilah kejadian setelah itu. What else you been through in this life to bring you to this? Now get on the ground. Kejadian itu membuat Sofia kesal karena tak bisa berhasil menghabisi Bill sendiri. Ia pun akhirnya menodongkan senjata kepada John. Lalu inilah yang terjadi. But not that whole. Cause lying with pigs makes you a pig. My road! My... Kejar-kejaran pun terjadi.
Namun alangkah sialnya John saat mobil yang ditumpangi tiba-tiba mogok. Akhirnya mereka bertarung di tengah jalan yang sangat luas. Dan pada akhirnya Sofia si cewek unta yang mengerikan ini bisa dikalahkan. Itulah alur film kali ini. Walaupun John di awal cerita memiliki masa kecil yang buruk, bukan berarti ia setelah dewasa menjadi orang yang sangat brutal. Namun siapa sangka, wanita cantik Nan Bo-hai adalah pelaku dari semua kejahatan ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa kembali.